Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wa salatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita melangkah ke materi yang ke-55 dan kita masih dalam buku panduan kita Al-Fiqhul Muyassar ala Dhau'il Kitab was Sunnah, yaitu dalam kitab As-Siyam, dan sekarang kita masuk ke bagian ketiga, ya, puasa-puasa yang dimakruhkan dan yang diharamkan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam, dalam agama kita ini ada bentuk puasa, ada yang wajib, ada yang sunnah, dan ada juga kita dimakruhkan pada hari-hari tertentu atau pada waktu-waktu tertentu untuk berpuasa. Dan juga ada pada waktu tertentu atau pada momen-momen tertentu kita diharamkan untuk berpuasa. Maknanya jika diharamkan, jika kita lakukan berdosa. Namun jika dimakruhkan, lebih afdal bagi kita untuk meninggalkannya. Namun jika kita berpuasa, maka puasanya tetap sah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, puasa yang dimakruhkan untuk menyendirikan puasa Rajab saja. Maksudnya apa? Mengkhususkan puasa di bulan Rajab, yang mana bulan tersebut tidak ada pengkhususan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengkhususkannya umpamanya karena maksudnya karena pengkhususan puasa di bulan Rajab ini merupakan termasuk syiar orang-orang jahiliyah, di mana mereka mengagungkan bulan ini. Seandainya seorang berpuasa pada bulan ini bersama bulan lainnya, maka tidak makruh karena tidak mengkhususkannya dengan berpuasa. Di sini jelas ya. Jadi masalahnya adalah pengkhususan, menyendirikan puasa di bulan itu saja karena meyakini ada keagungannya. Padahal tidak ada datang dari nas, baik dari Al-Qur'an ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pengagungan bulan ini, kecuali memang bulan Rajab ini bulan haram. Bulan yang diharamkan bagi kaum muslimin untuk berperang dan juga umat-umat sebelumnya. Dan memang melakukan maksiat di bulan ini akan lebih kita harus berhati-hati karena bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Itu saja keagungannya. Namun mengkhususkannya puasa tidak ada dalil dari nas baik Al-Qur'an ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan, disebutkan juga, dikatakan Kharrasah bin Hur, beliau mengatakan, Ra'aitu Umar bin Khattab yadribu akuffal mutarajjibin hatta yad'uha fit ta'am wa yaqul qulu fa innama huwa syahrun kanat tu'azzimuhu al-jahiliyah. Disebutkan bahwasanya beliau mengatakan, aku melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memukul telapak-telapak tangan orang-orang yang berpuasa Rajab, hingga akhirnya mereka meletakkannya di atas makanan. Seraya dia berkata, makanlah, karena sesungguhnya bulan Rajab hanyalah bulan yang diagungkan oleh orang-orang jahiliyah. Jadi yang mengagungkan bulan Rajab adalah mengikuti tradisi jahiliyah, yang mana Rasulullah SAW menghapuskan tradisi jahiliyah ini, yang mana tidak ada dasarnya dari Al-Quran ataupun dari sunnah Rasulullah SAW. Namun jika kita puasa Rajab, umpamanya puasa Senin, Kamis, atau puasa 3 hari di awal, di tengah, namun tidak berniat mengkhususkan Rajab, itu tidak mengapa. Yang menjadi unsur masalahnya adalah pengkhususan puasa di bulan Rajab tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dimakruhkan untuk menyendirikan puasa pada hari Jumat. Jadi kita juga dimakruhkan kalau puasa pengkhususan hari Jumat saja, tanpa puasa sebelumnya ataupun setelahnya. Maknanya apa? Umpamanya pengkhususan puasa hari Jumat saja. Namun jika
kita tambah puasa hari Kamis dan juga Jumat umpamanya, itu tidak mengapa. Atau Jumat kemudian Sabtu, tidak mengapa. Yang masalah itu mengkhususkan puasa hari Jumat itu dan meyakini ada keagungan puasa khusus hari Jumat, itu tidak benar. Dan ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasumu yaumal jumu'ah illa an tasumu yauman qablahu au yauman ba'dahu. Artinya, janganlah kalian berpuasa pada hari Jumat kecuali bila kalian berpuasa satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Hadis ini diriwayatkan Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Al-Imam Bukhari menyebutkan nomor 1985 dan juga Al-Imam Muslim nomor 1144. Sini jelas ya, pengkhususan puasa hari Jumat itu tidak dibenarkan. Namun jika kita puasa sebelumnya dengan hari Jumat atau hari Jumat dengan setelahnya, itu tidak mengapa. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang ketiga, dimakruhkan berpuasa pada hari Sabtu saja. Ya. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasumu yaumas sabti illa fima fturidu alaikum. Janganlah kalian puasa pada hari Sabtu kecuali puasa yang memang diwajibkan atas kalian, seperti Ramadan umpamanya. Hari Sabtu boleh. Begitu juga dengan hari Jumat. Kalau memang puasa wajib, wajib kita berpuasa. Namun puasa maksudnya yang berkeyakinan puasa sunnah itu tidak dibenarkan bagi dia, dimakruhkan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah larangan menyendirikan dan mengkhususkan puasa pada hari Sabtu saja. Adapun bila puasa itu ditambah dengan hari lain, maka tidak mengapa. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ummul Mukminin Juwairiyah radhiyallahu anha, saat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang berkunjung kepadanya pada hari Jumat sedangkan dia dalam keadaan berpuasa. Ummul Mukminin Juwairiyah dalam keadaan berpuasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunjung dan Rasulullah mengatakan, "Asumti ams?" Apakah engkau puasa kemarin, maksudnya hari Kamisnya? Qalat la. Beliau menjawab, tidak. Qala turidina an tasumi ghadan? Apakah engkau besok mau berpuasa? Qalat la. Beliau mengatakan tidak. Qala fa'aftiri. Maka Rasulullah mengatakan, kalau begitu berbukalah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini diriwayatkan al-Imam Bukhari nomor 1986. Jadi intinya mengkhususkan puasa pada hari Sabtu itu tidak dibenarkan. Namun jika kita puasa pada sebelumnya satu hari dengan hari Sabtunya atau dengan yang setelahnya, Sabtu dengan Ahad umpamanya, maka itu dibolehkan. Sebagaimana dijelaskan tadi dalam hadis Ummul Mukminin Juwairiyah. Rasulullah berkunjung, apakah engkau puasa kemarin? Tidak. Apakah engkau mau puasa besok? Tidak. Kemudian Rasulullah, kalau begitu maka berbukalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, diharamkan puasa pada hari Syak. Jadi pada hari Syak ini adalah di akhir-akhir bulan Sya'ban. Yaitu hari Syak itu hari yang diragukan, yaitu hari ke-30 dari bulan Sya'ban. Bila di langit ada sesuatu yang menghalangi atau ru'yah hilal, ya, menghalangi untuk melihat hilal. Namun bila langit cerah maka tidak perlu ragu. Dalil pengharamannya adalah hadis Ammar radhiyallahu anhu, dia berkata, man shoma al-yawma alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan oleh orang-orang, maka dia telah mendurhakai Abu Al-Qasim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada ayyamu asyak, satu hari sebelum masuknya Ramadan atau 2 hari, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang lain, la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumain illa an yakuna rajulun kana yasumuhu shaumahu falyasum dzalikal yaum. Artinya, janganlah salah seorang di antara kalian mendahulukan Ramadan dengan berpuasa 1 atau 2 hari, kecuali seorang laki-laki yang biasa berpuasa pada hari tersebut, maka silahkan dia berpuasa pada hari itu. Jadi kita memang dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk puasa
1 hari atau 2 hari sebelum masuknya bulan Ramadan. Kecuali orang-orang yang berpuasa biasa dia berpuasa seperti puasa Daud umpamanya. Dia terbiasa puasa Daud. Dan qadarullah pada hari itu kena puasanya. Atau biasa dia puasa Senin dan Kamis. Qadarullah pada 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan itu hari Kamis atau hari Senin, maka dia dibolehkan. Namun jika orang yang tidak terbiasa, maka tidak dibolehkan bagi dia. Di sini muallif menyebutkan makna hadis di atas, jangan mendahulukan bulan Ramadan dengan berpuasa sehari sebelumnya yang dipersiapkan dengan maksud berhati-hati. Karena puasa Ramadan berkaitan dengan ru'yah hilal, yaitu melihat bulan ya, bulan sabit awal bulan. Sehingga tidak perlu memaksakan diri. Lain halnya dengan orang yang sudah terbiasa puasa secara rutin, maka dia tidak berdosa, yakni boleh berpuasa. Karena perbuatannya tersebut bukan dalam rangka menyambut Ramadan. Ya. Perbuatannya tersebut bukan dalam rangka menyambut Ramadan. Namun karena memang kebiasaannya puasa, baik Senin Kamis ataupun di akhir bulan dia terbiasa puasa umpamanya 3 hari. Ataupun puasa Daud umpamanya, itu tidak mengapa. Dan dikecualikan dari larangan tersebut adalah puasa qadha dan nazar, karena keduanya wajib ya. Jika puasa wajib maka dibolehkan. Umpamanya ada orang belum selesai dia mengqadha bulan Ramadan sebelumnya, dan ini sudah di ujung Sya'ban umpamanya, maka dia dibolehkan mengqadha puasanya tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, diharamkan puasa pada 2 hari raya ya. Pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri yaitu 1 Syawal. Pada tanggal 1 Syawal kita dilarang untuk berpuasa. Dan haram bagi kita untuk berpuasa pada hari itu. Karena memang hari itu adalah hari kemenangan, hari raya umat Islam, hari yang agung, maka kita disunahkan untuk makan-makan ya. Kemudian juga hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, kita juga dilarang untuk berpuasa karena hari itu adalah hari yang agung bagi umat Islam, maka disunahkan bagi mereka untuk makan-makan. Dan ini berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaum yaumil fitr wan nahri. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa pada hari Idul Fitri dan juga Idul Adha. Dan hadis ini diriwayatkan Al-Imam Bukhari nomor 1991. Dan juga dalam hadis yang lain, hadis Umar bin Khattab, beliau mengatakan, hadani yaumani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima. Yaumu fitrikum min siyamikum wal yaumul akhar ta'kuluna fihi min nusukikum. Artinya, inilah 2 hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa pada hari kedua tersebut, yaitu hari berbuka kalian dari puasa kalian, yaitu Idul Fitri, dan hari yang lain di mana kalian makan sebagian dari daging kurban kalian, yaitu Idul Adha. Hadis ini diriwayatkan Al-Imam Bukhari nomor 1990. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, yang terakhir ya kita sebutkan, dimakruhkan puasa pada hari tasyrik. Dan yang lebih afdal dan lebih kuat pendapatnya di kalangan para ulama adalah diharamkan. Diharamkan bagi kita untuk puasa tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Ya, bagi orang yang tidak haji ya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentangnya, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi subhanahu wa ta'ala. Artinya hari-hari tasyrik yaitu 11, 12, 13 Zulhijjah adalah hari-hari makan dan minum. Ini disebutkan Rasulullah. Jadi kita harus makan dan minum pada hari itu dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaumu Arafah wa yaumun nahri wa ayyamut tasyrik aiduna ahlul Islam. Jadi aiduna ahlul Islam
Wahia ayyamu aklin wa syurbin. Artinya adalah hari Arafah, hari penyembelihan dan hari-hari tasyrik adalah hari raya kami, orang-orang Islam. Ia adalah hari-hari makan dan minum. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi yang melaksanakan haji ya, haji tamattu, ada 3 jenis haji. Haji tamattu, haji qiran dan juga haji ifrad. Terkhusus bagi orang yang haji tamattu dan juga haji qiran, dan ini pembahasannya dalam bab haji ya, yang tidak mampu membeli hadiyu, tidak mampu membeli hewan sembelihan dalam haji sebagai suatu ibadah, diberikan bagi mereka keringanan untuk berpuasa pada hari-hari tasyrik. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha dan Ibnu Umar, keduanya berkata, lam yurakhas fi ayyamit tasyrik an yasumna illa liman lam yajidil hadi. Tidak diberikan keringanan pada hari-hari tasyrik untuk dilakukan puasa kecuali orang-orang yang tidak memiliki hadiyu. Hadis ini diriwayatkan Al-Imam Bukhari nomor 1997 dan juga 1998. Jadi intinya puasa ayyamut tasyrik ini diharamkan bagi kita kecuali bagi orang yang haji tamattu dan juga haji qiran, dan mereka tidak bisa membeli hadiyu, baik karena tidak memiliki uang atau memang hadiyunya tidak ada. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mungkin dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Sebagai rangkumannya adalah dalam Islam kita diajarkan bentuk-bentuk puasa, dan diantaranya ada yang diharamkan bagi kita dan juga ada yang dimakruhkan. Yang dimakruhkan yang pertama bagi kita adalah menyendirikan atau mengkhususkan puasa di bulan Rajab. Kemudian yang kedua mengkhususkan puasa hari Jumat saja tanpa puasa sebelumnya ataupun sesudahnya. Kemudian yang ketiga dimakruhkan bagi kita berpuasa pada hari Sabtu saja tanpa puasa sebelumnya ataupun setelahnya. Kemudian yang keempat, ini yang haram ya, diharamkan bagi kita puasa di hari Syak, di hari yang meragukan, yaitu tanggal di penghujung atau di akhir bulan Sya'ban, 29 atau 30 Sya'ban, karena memang kita dilarang oleh Rasulullah SAW puasa di situ, kecuali bagi orang-orang yang terbiasa puasa ya. Dan yang kelima diharamkan puasa pada 2 hari raya, Idul Fitri dan juga Idul Adha. Dan juga diharamkan bagi kita puasa pada ayyamut tasyriq, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, karena hari-hari itu adalah hari kita dianjurkan dan diperintahkan untuk makan dan minum, kecuali bagi orang-orang yang berhaji tamattu' atau haji qiran. Tamattu' dia melakukan umrah terlebih dahulu sebelum melakukan haji, sedangkan qiran dia bersamaan ya, niatnya bersamaan. Bagi mereka yang tidak mendapatkan hadiyu atau hewan sembelihan, maka dibolehkan bagi mereka puasa di ayyam at-tasyriq, karena mereka mau cepat pulang ke negerinya ya, dibolehkan bagi mereka. Sedangkan bagi yang lain tidak dibolehkan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita di dunia dan juga di akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.